warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang lingkaran, yaitu pada sub pembahasan pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita memasuki lingkaran lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran itu. Yang pertama, lingkaran adalah tempat kedudukan atau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik yang terletak pada bidang datar. Nah, ini adalah contoh lingkaran pada bidang datar. Nah, lingkaran ini, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa lingkaran ini berpusat atau titik pusatnya ada di titik A. Kemudian titik B, titik C, titik D, dan titik E itu terletak di sekeliling lingkaran. Nah, hubungan titik tersebut ialah penyusun terbentuknya bidang datar, yaitu berupa lingkaran. Artinya titik B, C, dan D dan E ini kita gabungkan menjadi sebuah garis selengkung atau dihubungkan melalui sebuah titik akan membentuk sebuah bidang berupa lingkaran. Kemudian pada lingkaran ada istilahnya keliling lingkaran. Ada keliling, pasti ada luas, ya. Apa itu keliling lingkaran? Jadi keliling lingkaran itu merupakan jarak atau panjang garis yang ditarik dari titik B hingga kembali ke titik B, atau dari titik C kembali lagi ke titik C, atau dari titik D kembali lagi ke titik D, atau dari titik E kembali lagi ke titik E. Oke, maksudnya seperti ini. Dari titik B kita tarik, ya. Oke, dari titik B kita bergerak, ya, dan kembali lagi ke titik B. Nah, itulah disebut dengan keliling lingkaran. Kemudian dari titik C bergerak dan kembali lagi ke titik C. Nah, itulah disebut dengan keliling lingkaran. Begitu juga dengan dari titik D balik lagi ke titik D, atau dari titik E balik lagi ke titik E. Nah, kemudian luas lingkaran itu merupakan keseluruhan daerah yang ada di dalam lingkaran. Nah, di dalam lingkaran inilah disebut dengan luas daerah. Ya, berarti keliling itu adalah yang sekeliling ini, keliling yang membentuk sebuah lingkaran itu adalah kelilingnya. Kemudian daerah yang ada di dalam lingkaran ini disebut dengan luas lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita melihat ada jam dinding, kemudian ada CD, ya, kemudian ada piring, kemudian ada lakban atau solatif, kemudian di sini bentuknya pinggiran wajan, kemudian kipas angin, kemudian ada ban, kemudian ada roda sepeda motor, kemudian ada pizza, ada bentuknya donat di sini, atau kacamata, lensa kacamata. Nah, itu merupakan contoh-contoh aplikasi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, ya, sudah jelas sekali bahwa lingkaran adalah tempat kedudukan himpunan titik-titik yang berjarak sama, ya, sehingga membentuk sebuah bidang datar yang disebut dengan lingkaran. Setelah itu, bahwa kita sudah mengetahui apa itu keliling dan apa itu luas lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, ini adalah sebuah lingkaran, terdapat titik O, kemudian titik A, B, C, D, dan E. Yang pertama di sini, titik O. Nah, titik O ini adalah pusat lingkaran. Biasanya pada persamaan lingkaran, pusat itu terbagi menjadi dua, yaitu pusat 0,0 atau pusat A, B. Kemudian titik BC, nah ini titik BC, dari titik B, C ditarik sebuah garis, itulah disebut dengan diameter lingkaran. Artinya apa? Yaitu garis yang membagi lingkaran menjadi dua buah sama besar. Nah, titik B dan C ini garis bagi lingkaran yang disebut dengan diameter lingkaran. Kemudian titik OB
itu sama besarnya dengan titik OA, sama besarnya dengan titik OE, sama besarnya dengan titik OC. Nah, ini disebut dengan jari-jari lingkaran. Apabila kita memperhatikan OB dengan OC, bahwa OB ini itu adalah setengah dari BC, ya. Jadi jari-jari lingkaran itu merupakan setengah dari panjang diameter. Nah, tadi OB ini adalah setengah dari BC, di mana BC itu adalah diameter lingkaran. Kemudian garis lengkung. Nah, garis lengkung BA itu sama dengan AE, itu sama dengan EC. Nah, inilah disebut dengan busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang menghubungkan di lingkaran dengan dua titik yang ada di keliling lingkaran. Nah, titik B, titik A, titik E, dan titik C ini ada di sekeliling lingkaran. Nah, titik B dihubungkan dengan titik A membentuk garis lengkung. Itulah disebut dengan busur lingkaran. Begitu juga dengan titik A, E, kemudian E ke C. Nah, kemudian garis lengkung yang lainnya adalah yaitu titik B, kita tarik garis lengkung menjadi di titik E, yaitu B, E, atau B, C, atau A, C. Nah, inilah disebut dengan busur lingkaran juga, yaitu busur lingkaran busur besar. Nah, kalau BA, AE, CE yang tadi itu biasa kita sebut dengan busur kecil lingkaran. Kemudian ruas garis kita tarik dari titik A ke titik C, ini ya. Nah, ruas garis ini segmen garis A ke C, atau titik kita tarik dari titik B ke titik A, garis lurus kita buat bisa di sini. Nah, itulah disebut dengan tali busur. Kemudian daerah arsiran berwarna merah. Nah, ini daerah arsiran berwarna merah. Nah, itu disebut dengan luas juring. Nah, luas juring apa? Yaitu luas juring AOB. Nah, luas juring itu dibatasi oleh pusat, kemudian dua jari-jari, dan satu busur. Nah, kalau kita lihat daerah yang berwarna merah ini, ada dua jari-jari, yaitu OB, kemudian OA, dan busur AB. Nah, begitu juga misalnya di sini ruas juringnya adalah COA, ya. Sekitaran ini disebut dengan luas juring COA karena dibatasi oleh jari-jari OC, OA, dan busur AC. Kemudian daerah arsiran berwarna hijau. Nah, ini yang berwarna hijau ini disebut dengan tembereng. Tembereng itu adalah luas yang dibatasi oleh busur lengkung AC, busur, kemudian tali busur, yaitu tali busur adalah segmen garis yang ditarik dari titik-titik sekeliling lingkaran, yaitu A dan C. Jadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kemudian garis OD. Nah, garis OD ini disebut dengan apotema atau garis yang ditarik tegak lurus dari pusat lingkaran ke suatu tali busur. Artinya garis dari titik pusat O tegak lurus dengan tali busur AC. Itulah disebut dengan apotema. Nah, hubungan apotema dan jari-jari yaitu OD dan OE. OE adalah jari-jari, OD adalah apotema. Kita bisa buat di sini bahwa OE itu sama dengan OD ditambah DE. Nah, sekarang yang terakhir di sini ada garis DE. Nah, DE ini adalah disebut anak panah, yaitu selisih dari jari-jari OE dengan apotema OD. Nah, ini adalah penjelasan singkat terkait dengan unsur-unsur lingkaran, mulai dari pusat, kemudian diameter, kemudian jari-jari, kemudian busur lingkaran, ada tali busur, ada luas juring, kemudian ada
tembereng, ada apotema, dan ada istilah garis anak panah. Sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.